Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa rasulul karim. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada subuh hari ini kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati kecil kita. Karena tidur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mati kecil. Setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melangkahkan kaki kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia yang sangat besar. Ada Allah pandang pada diri kita sehingga Allah mampu melangkahkan kaki kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak saudara kita yang lebih sehat daripada kita, yang lebih kuat daripada kita. Akan tapi yang lebih dekat rumahnya dari masjid tapi tidak dapat melangkahkan kakinya untuk datang ke rumah. Dia dapat melangkahkan kakinya untuk ke Makassar mungkin ke luar negeri. Akan tetapi dia tidak dapat melangkahkan kakinya yang dekat dari masjid, tidak dapat melangkahkan karena tidak dipilih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula aku menyampaikan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Di mana Rasulullah SAW ini mulia dalam segala hal. Mulia pada saat kehidupannya. Mulia pada saat kematiannya dan mulia pada saat dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia ini tidur, maka ada 3 ikatan setan yang melekat pada dirinya. Di mana ketiga ikatan setan ini dapat dibuka dengan 3 amalan seluruh manusia. Bila mana manusia ini tidak membukanya dengan 3 amalan ini, maka badannya lesuh. Maka ketiga ikatan setan tadi yang melekat pada diri manusia ini harus dibuka. Bagaimana tata cara membukanya? Maka begitu bangun dari tidurnya dia harus baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka ikatan setan yang pertama terbuka. Maka masih ada lagi 2 ikatan setan yang melekat pada diri manusia. Maka bagaimana tata cara membukanya? Yang kedua adalah dengan jalan atau dengan cara ambil air wudu. Maka masih ada lagi 1 ikatan setan yang melekat pada diri manusia. Maka bagaimana tata cara membukanya? Yaitu salat 2 rakaat. Entah itu salat sunat atau salat wajib. Maka bila mana ketiga ikatan setan tadi yang melekat pada diri manusia dibuka tadi dengan 3 amalan, maka insya Allah badan kita segar bugar, masa sehat kita bangun tidur. Tapi kalau ketiga ikatan setan tadi itu tidak dibuka dengan mungkin salah satu dari amalan, maka badan kita loyo, lesuh. Maka ulama kita katakan
Kalau ada yang kita lupa, umpama doa bangun tidur kita lupa, mungkin di siang hari baru kita ingat, maka bacalah segera doa bangun tidur tersebut, sehingga insya Allah badan kita segar bugar kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat juga dikatakan, bila mana manusia ini bangun dari tidurnya, maka terbagi dari dua golongan manusia. Yaitu yang pertama ada yang membawa bendera iman, dan yang kedua ada yang membawa bendera setan. Siapa yang membawa bendera iman dan siapa yang membawa bendera setan? Yang membawa bendera iman adalah seseorang yang begitu bangun dari tidurnya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan ngerangi Allah taala. Maka dia baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Setelah itu dia sholat tahajud mungkin. Maka itulah yang membawa bendera iman. Jadi begitu bangun dari tidurnya, ngerangi Allah taala, maka dia membawa bendera iman. Siapa yang membawa bendera setan? Mapakur moto dia ngerangi Allah taala. Yang dia ingat adalah pekerjaannya, tokonya, sawahnya yang dia ingat, pasarnya yang dia ingat, kebutuhan-kebutuhan keduniaan yang dia ingat. Maka ulama kita katakan, maka dia membawa bendera setan. Hadirin yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada subuh hari ini terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam suatu hadis juga dikatakan, barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia salat seperdua malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah atau seakan-akan dia salat sunat sepanjang malam. Masya Allah. Ini kalau salat sepanjang malam kita lakukan tidak mungkin Pak. Tapi pahala orang yang salat berjamaah subuh itu seolah-olah dia akan mendapat pahala salat sunat sepanjang malam. Belum lagi, Masya Allah, pada waktu kita sebelum subuh tadi ini kita sholat sunat lagi 2 rakaat. Dalam hadis dikatakan, rakaatul fajri khairad dunya ma fiha. Sholat sunat subuh 2 rakaat lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Lebih malebihi. Ya sholat sunnah yuluna sempaja subuh pahalana apalena lebih mulia daripada dunia besar, lebih baik. Belum lagi setelah itu kita salat subuh. Dalam suatu dikatakan kalau kita salat sendiri di rumah pahalanya 1. Sedi mi apalena ko mas sempajang ki sepanjang subuh ke bolata. Tapi aku kuki masih gie apalena 27. Artinya apa? Berarti kita telah mendapatkan lagi 27 dunia beserta isinya. Masya Allah. Berarti 20 nyarwa lino. Belum lagi salat malam sepanjang malam tadi. Belum lagi depar. Dalam hadis lagi dikatakan juga, barang siapa berudu dengan sempurna di rumahnya, memang kebulana, kemudian kama sepanjang subuh, maka setiap langkahnya, langkah kaki kanannya diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh dia melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi, Masya Allah, setelah sampainya subuh kita duduk lagi, tudah sikit. Tudah kita duduk lagi.
mendengarkan lagi suatu majelis yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sanjung-sanjung Allah. Maka dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Sar, kepergianmu untuk menuntut satu ayat dari kitab Allah lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Dan kepergianmu untuk menuntut satu bab ilmu dapat diamalkan atau belum dapat diamalkan lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi betapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid ini adalah Allah pandang pada diri kita suatu kebaikan. Yaitulah yang maksud dengan nikmat yang terberasa, itu nikmat iman. Karena nikmat iman ini Pak tidak sembarang diberikan. Ada orang yang imannya tipis, ada yang orang imannya ya sedang-sedang, ada yang imannya tebal. Maka semakin tinggi iman seseorang, semakin menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal. Semakin tinggi iman seorang dapat menggerakkan jasadnya. Walaupun amal apa, kalau imannya tinggi, maka amalan apapun dia bisa lakukan. Maka ini tidak sembarang Pak orang yang bisa datang ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu tadi azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebenarnya kalau kita lihat muazzin yang memanggil, tapi pada hakikatnya Allah yang memanggil, Allah yang mengundang. Tapi undangan ini tidak semua orang bisa memenuhi undangan. Maka ulama kita katakan, kalau kita ke rumahnya Allah ini sebenarnya, Masya Allah, rahmat bercucuran. Ulama kita mentafsirkan begini, kalau ada orang yang bisa pergi keluar masuk ke rumahnya Pak Lurah, umpama wedding matam ubulana Pak Lurah atau Pak Desa, tanya itu tahu biasa. Apalagi kalau setiap saat dia bisa masuk ke rumahnya Pak Lurah, Pak Desa. Bukan orang biasa ini depan Pak Desa, Pak Lurah. Apalagi kalau setiap saat dia bisa masuk. Begitu juga kalau ada orang yang bisa keluar masuk di rumahnya Pak Camat. Tanya tahu biasa roh dia depan Pak Camat. Orang yang luar biasa depan rumah Pak Camat, depan Pak Camat. Apalagi kalau ada orang yang bisa keluar masuk di rumahnya Pak Bupati. Tanya tahu biasa tuh yolong Pak Bupati. Setiap saat dia bisa masuk ke rumahnya Pak Bupati. Berarti dia orang yang disayang sama Pak Bupati, dikenal Pak Bupati, dimuliakan sama Pak Bupati. Apalagi kalau ada orang yang bisa keluar masuk di rumahnya Pak Gubernur. Tanya itu tahu biasa, yolong Pak Gubernur. Apatah lagi kalau ada orang yang bisa keluar masuk di istana presiden. Tanya itu tahu biasa. Setiap saat dia bisa masuk. Ini di istana presiden protokoler. Tidak sembarang orang bisa masuk. Tapi kalau ada orang yang bisa keluar masuk di istana presiden tanpa protokoler, oh dia dilihat, wah ini yang orang yang disayang oleh presiden dan dikasih oleh presiden. Apatah lagi kalau ada orang yang bisa keluar masuk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang biasa, Pak. Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa keluar masuk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan Pak Camat, yang menciptakan seluruh makhluk ini. Apatah lagi kalau dia bisa itikaf bermalam di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang biasa, Pak, orang pilihan. Orang pilihan depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah iman. Jadi iman ini, Masya Allah,
dapat menggerakkan hati seseorang untuk berbuat suatu amal. Semakin tinggi imannya, semakin dapat menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal. Itulah agama. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada maksud dan tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ulama kita katakan yang dimaksud dengan beribadah di sini adalah menyempurnakan agama pada diri kita. Bila mana iman kita sempurna atau agama pada diri kita sempurna, maka benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka usaha para nabi, usaha para anbiya, usaha para rasul, usaha atas agama, bukan usaha atas benda-benda. Bila mana agama wujud pada diri seorang hamba, maka dia akan bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tidak tanggung-tanggung Pak Allah utus ini nabi. Sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan dalam Al-Qur'an hanya 25 nabi dan rasul saja. Akan tetapi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka permukaan bumi ini sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 124.000 anbiya. Dari 124.000 anbiya ini 313 diantaranya berpangkat rasul. Dan seluruh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersenang-senang. Ada nabi yang disembelih, ada nabi yang digergaji, ada nabi yang lempar masuk ke dalam sumur, ada nabi yang lempar masuk ke dalam sumur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang di pagi hari pakaiannya putih bersih, di sore hari pakaiannya sudah berlumuran darah. Kadang-kadang kotoran unta yang ada di badannya. Kadang-kadang dia sujud di depan Ka'bah. Kadang-kadang ada orang kafir meletakkan daripada kotoran unta di badannya. Tidak lain bukan bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Supaya manusia ini selamat dari nerakanya Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pikir Nabi, risau Nabi. Bagaimana supaya manusia ini akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah iman. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Iman ini ulama kita katakan bagaikan uang. Ya tepe pada nilainya duit. Engkau tahu pun na duit 10 sebu. Engkau tahu duitnya 1 juta. Engkau tahu duitnya 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 100 miliar atau 1 triliun. Mapaku dia tepe. Ya tepe engkau tepe 10 sebu. Engkau tepe 1 juta. Engkau tepe 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Paku gaya tepe 10 sebu. Ya udah doi ya aku 10 sebu akan nangke. Paling-paling wedi meli nasi kuning. Telok tomi si polo 10 sebu. Aku engkau duit na tawe 1 juta. Ya alhamdulillah noleh ni kapan manre si bawa keluargana 10 sona. Tapi aku engkau 10 sebu duitna angke naro daya belinya mungkin sudah bisa dimakan untuk 1 bulan untuk keluarganya. Sudah bisa juga ya mungkin menyekolahkan anaknya. Tapi kalau ada semakin tinggi uangnya, mungkin ada uangnya sekitar 10 miliar. Wadini beli bola. Wadini beli motor. Wadini pas sekolah anaknya. Tapi aku semakin tinggi dia punya duit, uangnya mungkin saya di triliun, di mana nih dali? Ini beli oto, ini beli dara, masuk sawah, dia sudah bisa beli. Itulah daya beli.
Apa kutone dia tepe, aku tepe 10 sebu aku gai. Paling-paling hanya mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Pada waktu disunat. Pada waktu disunat. Jadi tepe 10 sebu nih. Tapi depan oleh mas sempajang. Aku tepe 10 juta aku gai. Noleh napai mas sempaja, tapi mas sempaja Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar. Itulah tepat itu, iman itu menggerakkan jasad. Semakin tinggi imannya, semakin dapat menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal. Tapi kalau tepat 100 juta, berarti mas sempanya 5 waktu, tapi kumui pubulana. Belum mampu dia menggerakkan kakinya untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kumui pubulana. Tapi aku tepat 1 miliar, mas sempajan ke masjid mas sempajan, tapi depa na mampu mas sempajan salat tahajud, salat witir, salat duha, baca Quran belum. Tapi aku tepat nasi di triliun atau 10 triliun, buat di mana ini zaman? Dia sudah mampu salat berjamaah di masjid, dia sudah mampu juga memanggil orang lain untuk salat berjamaah di masjid. Dia sudah mampu menggerakkan anaknya, seluruh keluarganya, tetangga-tetangganya, handai taulanja. Dia sudah mampu juga mengajak orang lain bagaimana supaya datang ke masjid. Sudah mampu dia sholat tahajud, berdituan mas sepaja tahajud, mas sepaja witiri, sholat duha, baca Quran, wedi menre haji, mas sedekah, keluarkan zakat. Sudah mampu segala-galanya. Itulah iman. Jadi usaha para nabi, usaha para rasul, bagaimana ini usaha atas iman. Usaha atas iman. Yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, itulah amal. Iman dan amal. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman sempurna, amal sempurna, maka usaha para nabi tadi ini adalah usaha atas iman, usaha atas agama. Bila mana wujud agama pada seorang, benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan, maka dikatakan teknologi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah teknologi agama. Teknologi di dunia ini dikatakan teknologi air. Sekarang di Saudi Arabia bisa air ini bisa memotong besi. Allah tidak murka kalau kita ini tidak wujud. Kita berdaya sekolah, kita tidak S1, S2, S3, atau dek tapuna bola, dek gagotota, dek kendarata. Allah tidak murka. Tapi Allah murka bila mana amal agama tidak wujud pada diri kita. Maka ulama kita katakan, tertinggal satu sholat saja, itu akan dihukum di neraka 1 hukum. Kalau dek tak pernah bola, dek nama gaga, dek nanu kepongan, dek sesa kepongan ta'ala. Tapi 1 kali kita meninggalkan sholat, kita akan dihukum di neraka 1 hukum. 1 hukum itu apa? 70-80 tahun. 70-80 tahun, bukan 70-80 tahun dunia. 70-80 tahun akhirat. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Itu 1 kali kita meninggalkan sholat. Bagaimana kalau 10 tahun kita tinggalkan sholat? Istinja kita tidak beres, akan disiksa, dikubur 40.000 tahun. 10 tahun. Istinja tidak beres, buang air kecil tidak beres. Jadi 1 amal agama kita tinggalkan, Allah murka sama kita. Tapi kalau kita tidak wujud keduniaan pada kita, dia tak puna bola, dia tak puna oto, dia tak puna waramparang, Allah tidak murka. Dia tak puna jamang, Allah tidak murka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah contohkan
imannya sempurna, amal sempurna. Di sahabat ini imannya sempurna, amal sempurna. Makanya sahabat ini mendapat gelar. Kita wajib mencontoh beliau, sahabat-sahabat. Sempurna imannya. Maka dia mendapat gelar radhiyallahu an. Dan mereka juga Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gelar daripada umat yang terbaik. Sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah SAW, kurun waktu yang termulia daripada umat ini adalah kurun waktu sahabat. Karena langsung dapat menggemblengan dari baginda Rasulullah SAW. Padahal dikatakan di zaman baginda Rasulullah SAW tidak ada istilah sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tidak ada. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tidak ada sekolah. Tapi dari diri sahabat, masya Allah, sempurna imannya, sempurna amalnya. Masih hidup di dunia, sudah didengar suara sendalnya berjalan-jalan di surga. Siapa dia? Siapa dia? Bilal bin Rabah. Pada suatu saat baginda Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga suara sendalmu sudah terdengar di surga? Tuamu pikirinoe, tapi yang kali harus sendalna joka-joka ku surga na puang ta'ala. Amalan apa yang kau lakukan Bilal? Apa kata Bilal? Saya ini berudu 24 jam. Bila mana wudu saya batal, maka saya berudu lagi. Dan saya salat sunat sesuai dengan kemampuan saya. Jadilah sahabat, tuamu pikirinoe sudah diponis oleh sudah didengar bahwa sudah ponis masuk surga. Begitulah sahabat-sahabat yang lain. Jadi benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan bila mana imannya sempurna, amal sempurna. Sebagai contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu terjadi gempa bumi di Madinah pada saat itu sahabat tidak menjadi khalifah. Maka apa yang dilakukan? Wahai bumi, kalau kau berguncang karena Allah Subhanahu wa taala silakan. Tapi kalau kau berguncang karena dirimu sendiri, saya tidak butuhkan engkau. Maka dia menghentakkan kakinya ke bumi 3 kali. Maka bumi berhenti berguncang. Langsung gempa berhenti. Maka ulama kita katakan tidak akan terjadi lagi gempa bumi di Madinah sampai datangnya hari kiamat. Ini karena imannya Umar bin Khattab yang menjadi khalifah pada itu sempurna imannya, amalnya sempurna, benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Malah dikatakan di zaman sahabat ini, binatang-binatang itu semua berhikmat kepada sahabat. Kalau dia mau masuk di hutan, dipanggil itu harimau. Hei harimau, lu ke kumai? Datang itu. Saya mau masuk dalam hutan, ditemani. Kalau kita hari ini harimau, nauk. Itulah kalau iman sempurna. Sebagai contoh lagi, Mu'az bin Jabal, dia disuruh pergi berdakwah, menyampaikan ini agama ke seberang gunung. Bulu yolona, nah disuruh lo kemat dakwah, sampaikan ini agama ke seberang gunung. Apa yang dilakukan? Wasta'inu bisabri wasalah, salat 2 rakaat. Setelah mas sempatnya 2 rakaat, maka dia perintahkan gunung, wahai gunung, saya mau lewat, saya mau pergi, diutus oleh Allah subhanahu, diutus oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyeberangan. Maka ya bulu'e langsung terbelah itu gunung. Maka Mu'az bin Jabal bersambungannya maka lewat. Benda mati, benda hidup ditaklukkan, dapat diperintah. Contoh sih, Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu ya disuruh pergi berdakwah, disuruh bawa ini agama ke seberang lautan. Begitu sampai di pinggir laut, dia gagal kapal, dia gagal lopi, naik kendaraan semua, naik onta,
naik kuda. Maka apa yang dilakukan saat dia sebagai pimpinan rombongan pada saat itu? Maka diperintahkan kepada seluruh pasukannya sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, maka seluruh pasukan disuruh naik ke kendaraannya masing-masing, ke ontanya, ke kudanya. Maka saat Abi Waqqas di depan bertakbir Allahu Akbar, maka dia lari, kendaraannya ini lari di atas air tanpa sedikit pun basah daripada kaki-kaki kuda-kuda dan kendaraannya itu. Langsung sampai ke seberang. Inilah sahabat, imannya sempurna, amalnya sempurna, benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Maka dari rokan ini kadang-kadang iya ya rokan sahabat, dia bisa jauh jumpa langsung dengan baginda Rasulullah SAW, jadi imannya sempurna. Jadi bila mana umat hari ini, umat akhir zaman ini, bila mana juga imannya disempurnakan, sempurnakan amalnya, insya Allah benda mati, benda hidup juga dapat ditaklukkan. Contoh, beberapa tahun lalu ada jamaah gerak 4 bulan jalan kaki di kebun jeruk. Dia mau menyeberang ke Sumatera. Jadi selesai sholat isya, dia berjalan ke Pelabuhan Merak. Ke Pelabuhan Merak. Karena Pelabuhan Merak ini ada feri yang bisa menyeberang ke Sumatera. Jadi begitu, ini sudah berjam-jam, ini jamaah tadi kurang lebih 15 orang. Berjam-jam dia sudah berjalan. Kenapa belum sampai-sampai ini? Sudah hampir jam-jam, sekitar jam 3 malam. Kenapa belum sampai? Ada orang yang berdiri di situ, ditanya, Bapak, di mana Pelabuhan Merak? Dia kira Pelabuhan Merak. Ya makutane dan tanai. Ini ustaz-ustaz ini nalempa dikasih komporo, nalempa mana nih perbekalan. Ya ustaz-ustaz meloki lo katega. Melokan asa loka Pelabuhan Merak mau menyeberang ke Sumatera untuk naik feri. Agan asa dendre tawe tanai. Ini ustaz-ustaz sekarang sudah ada di Sumatera. Masya Allah, tanpa menaiki lagi naik feri. Jadi berjalan sampai di Sumatera. Siapa yang sampaikan ke Sumatera? Allah. Intan surullaha yang suruhku mau sabitak damakum. Barang siapa yang tolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tolong dia dan melangkah kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, depan musuh-musuhnya. Jadi kalau kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, tolong kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah-jamaah gerak seperti ini sebenarnya jamaah 3 hari, jamaah 40 hari, jamaah 4 bulan ya jamaah 1 tahun. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita memperbaiki diri, menyempurnakan agama pada diri kita. Dan mengajak orang lain, orang-orang yang ada di sekitar masjid juga bagaimana sama-sama kita memperbaiki diri. Dia berarti bukan kami ini lebih hebat dari bapak-bapak, orang tuaku sekalian, tidak. Mak guru-guru ki disampaikan ini agama. Karena ini tanggung jawab kita. Baginda Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Sedangkan agama ini harus sampai ke hati-hati manusia sampai manusia terakhir lahir. Baginda Rasulullah SAW umurnya hanya 63 tahun. Bagaimana caranya? Sedangkan Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin untuk semua manusia. Manusia Rasulullah telah tiada, maka siapa melanjutkan ini risalah kenabian ini? Maka ulama kita katakan, ini usaha kenabian dilanjutkan oleh para sahabat, kurang lebih 124.000 sahabat. Setelah itu dilanjutkan, sahabat sudah tidak ada, tabi'in. Setelah itu dilanjutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Sekarang ulama-ulama terdahulu tidak ada. Sekarang tinggallah kita yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Ini agama ada di pundak-pundak kita. Ada di pundak-pundak kita. Kalau kita tidak ambil tanggung jawab ini, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat akhir zaman ini mulia.
Umat-umat terdahulu dikatakan ini umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh. Umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Musa 600-700 tahun. Umat Nabi Nuh lebih 1000 tahun. Tapi kenapa dia tidak mulia di depan Allah Subhanahu wa taala? Padahal ibadahnya umat Nabi Musa ini, kalau dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka batu cadas jadi cekung. Aku masih kiri keluar cahaya dari mulutnya tembus ke arasnya Allah. Tapi kenapa bukan dia dikatakan ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dikatakan yang mulia adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya? Padahal umurnya umat yang sama antara 60-70 tahun. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih, tapi sedikit yang lebih, sedikit yang kurang. Tapi kenapa dikatakan mulia? Dikatakan mulia karena ada SK Allah Subhanahu wa taala. Engka SK na po nga taala. Agar SK na po nga taala. Bismillah. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah. Jadi bukan ibadahnya kita. Ibadah ini mulia, sempajangnya yang mulia, tapi ada yang lebih mulia. Ya dodo ye penting. Tapi ada yang lebih penting, usaha atas uang. Namun pak juga gandoi tak kau dia usahakan ni, capui. Begitu juga iman. Kalau iman ini ada di hati-hati kita, kalau tidak usahakan, dia akan habis. Imannya umat baginda Rasulullah SAW. Kadang-kadang di pagi hari dia ada, di sore hari dia menghilang. Kadang-kadang di sore hari dia ada, di pagi hari dia menghilang. Tidak berbuat maksiat seseorang kalau imannya ada. Tidak meninggalkan salah seseorang kalau imannya ada. Karena imannya keluar, belai. Imannya keluar, dia tidak salat berjamaah. Imannya keluar, dia berdusta. Imannya keluar, dia berzina. Imannya keluar, dia berjudi. Karena iman keluar, maka kita ini tidak mampu melaksanakan amal-amal agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah agama sekarang ada di pundak-pundak kita. Dalam SK lain Allah katakan, Allah yang menentang, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal." Adakah perkataan yang lebih baik daripada ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ini Allah yang menentang. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau terutama cedah. Iya ada tuh ya doa ini. Tidak ada ilmu, harus sempurna ilmu baru kan sama kesekian menghina baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan suatu kebenaran dariku walaupun satu ayat. Maka pakai siaga ya apalah Al-Fatihah 3 kul ya rukul kullallahu ahad kullallahu bin nas, itu perintah. Kul huwallahu, katakan bahwa Tuhan itu esa satu, Tuhan itu esa. Katakan kepada siapa? Kepada manusia. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, itu kul perintah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab kita sekarang agama di pundak-pundak kita. Apalagi kita ini ulang kita katakan dalam Fadilah Sedekah dikatakan bahwa tanggung jawab kita ini sebenarnya sebagai jamaah masjid di sini atau tetangga-tetangga kita adalah 40 rumah kiri kanan muka belakang. Ini 40 rumah kiri kanan muka belakang, utara, selatan, barat, timur. 40 rumah. Kalau ada di antara jamaah masjid ini, Masya Allah, di antara yang tidak pergi ke masjid, mungkin sudah dikunjungi. Suatu saat begitu mau dilemparkan ke rekannya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan, alam ya'tikum nasir. Apakah sudah ada yang menyampaikan agama kepada aku makdai de gagah. Jangan rasa manut. Makda ni roy di pura mano. Pura palut puki ko baka cicir. Iya sanday na magkaduan oleh lo kata masih gie. Magkadating kato, baka 20. Iya, sanday na baka 20 sedi, lo kata masih gie. Ang kator magkada baka 30. Iya, sanday baka 30 sedi, lo kata masih gie. Ang kator magkada, de 30 arwa. Iya,
sanda Pulau Sera, lu kata masih dia. Berapa kewajiban kita? Minimal 40 kali patah bulu. Sudah adakah kita yang datangi saudara kita 40 kali? Tangga-tangga kita? Kalau tidak, kita bermasalah dan tidak dapat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah-jamaah gerak sebenarnya tujuannya ini sebenarnya kalau kita yang memanggil jamaah-jamaah masjidnya, memanggil kadang-kadang ke tetangga bermasalah, kadang-kadang tidak jadi musuh ki. Kadang-kadang yubi apa sasani masalah tamat neraka. Wallahu akbar. Mencari selisih juga. Tidak buku omong nih. Makanya kalau ada jamaah-jamaah seperti ini, gunakan kami, manfaatkan kami. Kaji lokabadi ya udah supaya kurang. Itu tugas kami. Maka tugas jamaah-jamaah paling-paling terlengus sama kue, terlengus jamaah. Aku pura terlengus na cai kita, nama kata dia magaga. Terlengus salah ini yang masih dia persoalan. Ya. Makanya sampai tujuannya ini jamaah datang ini kita kerjasama antara tempatan dan muhajirin dan ansar. Maka bagaimana kerjasama yang baik ajak kita, maka insya Allah hidayah akan bercurah-curah turun. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW atau sahabat, sewaktu Rasulullah SAW pergi ke Taif membawa ini agama, tidak ada kerjasama, malah diusir sama anak-anak, dilempar batu berdarah-darah. Tidak ada kerjasama antara muhajirin dan ansar, maka dikatakan hidayah tidak turun di Taif. Begitu juga sahabat pada waktu membawa agama ke Habasyah. Ke Habasyah ini suatu kerajaan orang kafir di sana. Ya, di sana itu hanya menyediakan tempat saja, tidak ada kerjasama antara penyebaran agama, maka hidayah juga tidak turun. Tapi begitu baginda Rasulullah SAW beserta sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini Madinah sebelumnya itu misalkan kota Yatsid, kota yang gelap gulita. Karena banyak penyakit, pokoknya banyak kemaksiatan, gelap gulita. Tapi ada kerjasama antara muhajirin dan ansar, maka dikatakan ini yang tadinya kota Yatsid berubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Karena ada kerjasama agama antara muhajirin dan ansar, orang pendatang dan orang tempatan, maka hidayah bercurah-curah turun dari Madinah menyebarkan ini cahaya hidayah ke seluruh penjuru alam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau bukan karena perjuangan sahabat, maka hari ini kita tidak tahu, mungkin kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka berjayalah sahabat yang datang membawa ini agama ke Indonesia. Itu salah satu kuburnya ada di Aceh. Maka seluruh pahala atau seluruh amalan orang Islam yang ada di Indonesia mengalir ke berbendaraan catatan amalnya. Masya Allah. Ongkang-ongkang kaki dikubur. Ongkang-ongkang kaki dikubur. Maka ini sebenarnya jamaah gerak ini, bagaimana supaya juga ini mengalir. Kita punya pahala nanti dapat Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan salat bila mana kita sudah meninggal, amalan salat tidak ada nih. Amalan zakat sudah tidak ada lagi. Amalan menre haji itu gagal. Tapi amalan di sisi Allah adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh. Maka sahabat dikatakan amal jariah karena dia membawa agama maka mengalir. Maka ulama kita katakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seluruh catatan amal laki-laki sejak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai dengan akhir zaman mengalir ke perbendarahan amal daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga amalan wanita yang pertama kali mengucapkan la ilaha illallah adalah Siti Khadijah Kubra. Maka seluruh Khadijah Kubra radhiyallahu anha sampai dengan manusia terakhir wanita dari keberadaan negara, keberadaan pahala daripada Siti Khadijah Kubra. Dan itulah yang kita cari. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan. Mari kita sama-sama pikir risau. Bagaimana supaya kita ini supaya
anak kita, istri kita, tetangga kita, handai tolan kita, orang ada di sekitar kita. Nah, kita pikir seluar sebagaimana pikirnya Nabi. Bagaimana supaya manusia ini selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagaimana manusia ini akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan bagaimana manusia ini ambil tanggung jawab ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau apa yang saya sampaikan ini benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya akibat keterbatasan ilmu yang saya miliki. Maka baiklah untuk semua majelis ini kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.